Pada tanggal 5 Sukla Paksa, bulan Waisaka tahun 1122 Saka, atau tanggal 20 April tahun 1200 Masehi, Maharaja Panjalu Kediri, Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikramatara, Anindita Sringga Lencana, Dikjaya Utunggadewa, atau dikenal pula sebagai Kertajaya, memberi anugerah Sima Perdikan kepada para duan di Galunggung, yang kini di Desa Panjerejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, termuat dalam piagam kerajaan bernama Prasasti Galunggung atau Prasasti Panjerejo. Prasasti Galunggung terbuat dari batu berbahasa dan beraksara Jawa kuno. Prasasti ini sekarang berada di Desa Panjerejo di areal Makam Soko. Selain batu prasasti Kertajaya, di situs Makam Soko juga terdapat beberapa peninggalan arkeologi lainnya, seperti Watu Lumpang. Ada yang masih utuh, ada juga yang sudah rompal. Dahulu, orang desa, terutama kaum perempuan, suka menggunakan lumpang ketika nutup padi. Ada lagi peninggalan berupa batu dengan permukaan datar penuh ceruk coretan gores, seperti Watu Gores. Watu gores digunakan sebagai tempat mengasah senjata tajam atau sebagai sarana upacara pertanian atau menjelang berangkat perang. Jadi kalau adat di mana masyarakat sekitar itu memanfaatkan sebuah prasasti Galunggung itu yang pastinya ada. Apakah itu sifatnya mayoritas, apakah minoritas, yang jelas ada. Ya. Yang jelas di sebuah tempat-tempat seperti ada peninggalan cagar budaya itu pasti ada pemanfaatan. Yang jelas itu dari umat Hindu itu pasti juga memanfaatkan, entah itu beribadah, entah itu istilahnya mengheningkan sebuah jiwa hati dan sebagainya pasti ada. Nah mungkin juga orang sekitar situ biasanya kalau mau ada hajatan mantinan atau khitanan atau tasyakuran itu juga biasanya mengadakan sebuah selamatan. Kalau dalam syariat Islam itu disebut dengan sedekah. Jadi kalau ritual seperti itu adalah selamatan. Jadi ada saji-saji, entah itu pakai ibu ayam atau takir-takir yang kecil itu Nah itu pasti ada. Karena itu sebuah budaya, sebuah adat juga peninggalan dari leluhur kita dulu. Jadi ketika ditanya terkait dengan apakah ada upacara-upacara tertentu di prasasti Galunggung, saya yakin pasti ada. Cuma yang tadi saya katakan, apakah secara mayoritas itu di suatu desa tersebut di Desa Soko, Kecamatan Rejotangan, apakah sudah ada upacara yang diagendakan setiap tahunnya secara masyarakat luas gitu kan. Itu yang saya belum tahu. Nanti kalau ingin jelasnya mungkin sampai pergi ke desa sana tanya sesepuhnya apakah ada ritual khusus di mana seluruh masyarakat Desa Soko, Kecamatan Rejotangan itu berbondong-bondong mengadakan sebuah upacara tertentu. Jadi seperti itu pasti ada untuk ritual tertentu. Dan itu mungkin tidak hanya masyarakat sekitar Desa Soko tersebut, mungkin di luar desa itu juga ada, atau bahkan di luar kecamatan atau kabupaten mungkin ada. Karena itu peninggalan sebuah kerajaan awal mulanya Nusantara juga, karena meliputi Jawa Timur kan. Nah, siapa tahu ada yang pengagum sang Raja Kertajaya, akhirnya ingin berritual di situ.
Prasasti Galunggung mempunyai ukuran tinggi 160 cm dengan lebar atas 80 cm dan lebar bawah 75 cm. Prasasti Galunggung ditulis dengan aksara Jawa kuno yang dipahat berderet rapi sebanyak 20 baris. Namun, isinya kini sudah sangat sulit dibaca, dan yang terbaca hanyalah tahunnya yang tertulis 1122 Soko atau 1200 Masehi.